Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bang Handi. Ya, Pak Jabat, silakan Pak Jabat. Kemute Pak Jabat. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk semua apa yang sudah disampaikan oleh Bang Juma. Tapi semuanya itu di dalam iman kekristenan itu sangat salah banget. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, pada saat Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham, tadi Bang Juma mengatakan itu malaikat. Betul, memang ada malaikat. Karena ada 3 orang di situ. Makanya rentetan dari firman itu harus dibaca. Itulah sebabnya hanya 2 malaikat yang diutus kepada Sodom dan Gomora. Makanya dikatakan di situ Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham. Kalau memang itu yang 3 orang itu malaikat, maka 3-3-nya itu sudah pasti yang diutus kepada Sodom dan Gomora. Tetapi itulah Tuhan satu di situ. Itulah yang dibilang keesaannya, ketunggalannya. Ya, satu di situ. Terus tadi Bang Juma mengatakan bahwa yang mati dan dihidupkan bukanlah Tuhan. Betul. Yang Abang Juma katakan itu betul. Karena apa? Tubuh Yesus yang dibangkitkan dan dihidupkan itu bukanlah Tuhan. Karena tubuh Yesus itu adalah sebagai gambar rupa yang bisa dilihat oleh mata manusia. Gambar rupa Allah. Karena Tuhan itu adalah roh. Dan Tuhan itu tidak pernah mati. Tuhan itu kekal. Itulah sebabnya pada saat Yesus itu mati, dikuburkan, 3 hari dia kemana? Ke dunia orang mati. Artinya apa? Tuhan itu kekal. Tuhan itu berkuasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kekuasaannya. Sekalipun dia di bumi, dia tidak pernah yang namanya kekuasaan itu direndahkan. Tetapi dalam pandangan manusia, Tuhan itu seakan-akan merendahkan dirinya dengan turun ke dunia dalam rupa manusia. Kenapa dia harus jalankan itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan semua manusia. Bagaimana caranya manusia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa? Karena perbuatan satu orang. Perbuatan yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga apa? Pintu surga itu tertutup bagi manusia. Maka untuk membuka kembali pintu surga itu, Allah datang ke dunia. Dan manusia itu selalu berpikir secara jasmani, secara wujud nyata. Makanya kenapa Allah itu turun dalam rupa manusia dan menebus dosa manusia dengan darahnya yang kudus. Supaya ada tanda, ada pembuktian. Karena kalau Allah itu hanya menyatakan, kamu tetap bisa masuk surga, saya yang punya kuasa. Tergantung saya memilih siapa yang mau saya masukkan ke dalam surga. Itu adalah ilmu gaib. Sedangkan manusia itu membutuhkan yang rasional. Iman kekristenan itu rasional dan masuk di akal. Tidak ada yang namanya ilmu-ilmu gaib. Umat Kristen tidak pernah beriman dengan cukup imani dan percaya saja. Itu tidak ada. Tetapi bisa dijelaskan. Bahkan saya sudah pernah membuktikan kepada Bang Juma bagaimana secara sains, secara keturunan Allah ke dunia, itu bisa kita buktikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena manusia itu pun adalah gambar rupa. Manusia itu adalah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Manusia adalah makhluk paling istimewa, makhluk yang paling sempurna. Maka itulah kenapa Allah itu harus menampakkan dirinya dalam rupa manusia datang ke dunia. Tidak mungkin dia menampakkan dirinya dalam wujud yang tidak sempurna. Dalam wujud contohnya batu, dalam wujudnya tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Harus memberikan yang kesempurnaan. Dan kesempurnaan itulah yang paling sempurna. Itulah yang terakhirnya dia menampakkan dirinya turun ke dunia dalam rupa manusia. Tidak mungkin dia berwujud dengan makhluk yang menyeramkan. Itu tidak mungkin.
Ya kan? Karena apa? Karena hanya Allah lah satu-satunya juru selamat. Di dalam iman kekristenan saya katakan ya, junjungan, panutan, imam, hakim, juru selamat dan penebus dosa manusia adalah Allah sendiri. Tetapi kenapa dikatakan hakim itu diberikan kepada anak? Anak yang menghakimi bukan bapak. Karena wujud anak inilah yang terlihat. Tetapi pada dasarnya sesungguhnya Allah itulah yang mengambil keputusan, karena Allah yang diam di dalam diri anak itu, yang memberikan kehidupan kepada Yesus itu. Itulah rohnya, karena Allah itu adalah roh. Itulah sebabnya kenapa manusia itu hidup kekal. Karena berasal dari roh Allah. Diberikan, diciptakan dengan cara ditiupkan, dihembuskan. Kenapa diciptakan? Dari yang tidak ada menjadi ada. Karena roh yang tadinya manusia itu tidak ada, diberikan dengan cara ditiupkan. Itu namanya penciptaan. Tetapi banyak orang berpikir penciptaan itu dengan cara berfirman. Tidak selamanya penciptaan itu melalui dengan firman. Maka di dalam iman kekristenan, penciptaan roh manusia itu tidak pernah Allah itu berfirman untuk menciptakan roh, tetapi dengan cara dihembuskan, ditiupkan, diberikan napas kehidupan itu. Karena Allah itu maha hidup. Jadi itulah yang saya katakan. Kenapa saya katakan bukti ketauhidan iman kekristenan itu sangat jelas. Menyembah Tuhan yang esa. Dan imannya pun jelas. Kesaksian imannya pun esa. Tidak pernah yang mengatakan bersaksi, contohnya tiada Tuhan selain Allah, dan nabi ini sebagai utusan Allah. Tidak pernah. Bahkan dalam iman kekristenan pun tidak pernah dikatakan tiada Tuhan selain Allah dan Tuhan Yesus adalah utusan Allah. Itu tidak pernah. Karena kesaksian iman itu haruslah tauhid, haruslah satu. Karena Tuhan itu esa. Makanya saya katakan seperti tadi sama Abang Juma. Umat muslim mengimani bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu tauhid. Tetapi kesaksian imannya dualisme. Ada dua unsur di situ. Ya kan? Dan perlu juga saya jelaskan. Kenapa Nabi Muhammad harus disebutkan di dalam dua kalimat syahadat, tetapi Jibril tidak disebutkan di dalam kesaksian iman muslim, padahal sama-sama utusan. Perlu umat muslim ketahui, tanpa ada Jibril, umat Islam tidak ada. Tanpa Jibril, Al-Quran itu tidak akan pernah ada. Tanpa Jibril, Muhammad tidak akan menjadi nabi. Tanpa Jibril, nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah umat muslim ketahui. Maka yang lebih berperan di situ adalah Jibril. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tidak pernah menampakkan dirinya kepada manusia dan tidak pernah menurunkan firman-Nya secara langsung kepada manusia. Harus melalui utusannya Jibril. Maka saya pastikan kalau umat muslim mengatakan Al-Quran adalah perkataan Allah, itu secara iman menurut muslim. Tetapi kalau kita membedah secara fakta bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Jibril, yaitu utusannya Allah itu. Karena Jibril lah yang berkata-kata kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan di dalam Taurat dan Injil. Allah itu langsung menyampaikan firman-Nya kepada utusannya, nabinya. Bahkan di dalam Injil, Allah itu langsung turun ke dunia dalam rupa manusia, menyampaikan semua firman-Nya untuk menggenapi semua firman-Nya. Memang malaikat itu memang perannya ada di saat Allah itu membutuhkan, membantu pekerjaannya. Tetapi Allah tidak pernah bergantung kepada malaikat. Tetapi kalau di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala itu bergantung penuh kepada Jibril. Karena Jibril lah semuanya itu bisa terlaksana. Begitu Bang Juma. Silakan Bang Juma langsung. Kayaknya perlu ada gantungan ini. Iya. Ya.
Oke, makasih saudara Jabat. Jadi saya mengurai dari awal sampai ke dari akhir sampai ke awal pernyataan saudara. Yang pertama, Anda mengatakan bahwa kenapa Jibril tidak disertakan, kenapa hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya katakan kepada sahabat saya bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, "Maka Muhammadan aba ahadim mir rijalikum walakin," akan tetapi. Akan tetapi yang dimaksud di sini siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang diterangkan oleh Allah? Dia itu Rasulullah. Dia utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Ini yang harus dipahami. Ya, harus dipahami, harus ditelaah, karena Allah mengatakan wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau kemudian di dalam syahadat kami ada baginda Rasul Muhammad SAW, itu sama halnya kalau saya kasih analogi pengakuan terhadap Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Yang satunya adalah presiden, yang satunya adalah wakil. Tidak boleh dibalik. Posisi harus tetap. Makanya asyhadu an la ilaha. Nah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang Tuhan siapa? Allah. Terus Muhammad SAW ini siapa? Rasulullah. Dia hanya utusan Allah. Jangan dibalik, apalagi disetarakan. Jadi kedudukan beliau adalah Rasul, kedudukan yang mengutusnya adalah Tuhan. Asyhadu alla ilaha illa Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak dikatakan tidak ada Tuhan selain Muhammad. Nauzubillah summa naudzubillah. Tidak ada itu. Atau tidak ada bahwa Allah adalah Rasul Muhammad. Tak bisa. Nah, inilah makanya tadi saya di awal mengatakan berbicara tentang iman, berbicara mengenai tauhid, harus koridornya itu ada, stasiunnya ada, nggak boleh sembarang. Qul huwallahu ahad. Kedudukan beliau Allah itu tidak boleh diganggu gugat oleh manusia sesakti apapun dia. Nah, tapi kalau Anda memaksakan, oh dia nggak bisa karena Rasul Muhammad SAW itu tidak akan dikenal sebagai Nabi tanpa Jibril. Ya, saya kembalikan kepada saudara. Anda tidak akan mungkin mengenal Bible Perjanjian Baru tanpa saksi-saksi. Lukas menulis berdasarkan kesaksian. Markus, Paulus, dan seterusnya berdasarkan salinan-salinan yang ada. Taruhlah mereka menulis berdasarkan saksi karena mereka nggak jumpa Yesus. Bolehkah saya katakan bahwa saksi-saksi itu layaknya Anda tuhankan? Karena dialah yang memberikan informasi kepada penulis-penulis kitab saudara. Atau tanpa Maria, Anda tidak punya Tuhan Yesus. Karena Maria lah kemudian Yesus itu ada. Atau tanpa Paulus, Kristen itu nggak ada. Karena Kristen lah kemudian yang membentuk agama, Paulus lah kemudian yang membentuk agama Trinitas itu. Jadi kalau itu yang Anda sandarkan secara membabi buta, maka saya katakan Paulus boleh Anda tuhankan. Karena Paulus dalam kitab Anda menyetarakan dirinya dengan Yesus. Bahkan menyetarakan dirinya dengan Sang Bapa. Dan Anda tidak boleh menyampingkan rahim yang dengan susah payah menampungnya 9 bulan, menapihnya, membesarkannya, merawatnya, mengorbankan semua yang dia punya demi untuk membesarkan Tuhan Anda. Anda tidak boleh menyampingkan itu. Maria, Anda harus dudukkan sebagai ibu Tuhan yang punya kapasitas lebih berguna, lebih besar daripada Yesus itu sendiri. Itu satu. Ini hanya sekedar edukasi saja. Jadi pengarang Bible yang menuliskan berdasarkan hasil kesaksian, maka saksi-saksi ini harus Anda tuhankan layaknya Anda menuhankan Roh Kudus. Nah, kalau Anda mengatakan tanpa Jibril, Nabi Muhammad SAW itu kemudian tidak bisa dinabikan, dirasulkan, ini harus Anda pahami. Ya, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jibril datang mengabarkan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan perintah, dengan izin Allah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq.
Dia Ruhul Kudus, dia Roh Kudus yang membawa wahyu dengan izin Allah, dengan kebenaran. Jadi kedudukannya dia hanya sebagai kurir penyampai wahyu. Kok dituhankan penyampai wahyunya? Na'udzubillah. Nah, kembali kepada tema kita, tema tauhid. Rasulullah Muhammad SAW setinggi apapun oleh apa istilahnya, salawatnya manusia terhadap baginda, Allah juga bersalawat kepada baginda. Bukan berarti baginda itu adalah Tuhan itu sendiri. Apa salawatnya Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Lihat di dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini salawatnya Allah kepada beliau, sanjungan Allah kepada beliau, pujian Allah kepada beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau penciptanya saja memuji, menyanjung, kenapa kita umatnya tidak mau menyanjung, memuji beliau? Nah, ini yang perlu Anda pahami. Jadi kami menyebut Nabi Muhammad SAW bukan karena menyetarakan Allah dengan dirinya. Bahkan kalau Anda melihat dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz ahadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah tsumma ja'akum rasul musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Di situ para nabi, para rasul mempersaksikan akan datangnya sosok rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan, "Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun." Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itu adalah orang fasik. Siapa yang tidak mengimani baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiyyin, sebagai Rasulullah, maka kata Allah, mereka itulah orang-orang fasik. Wa faulaika humul fasiqun. Anda termasuk di dalamnya. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu seirama dengan pernyataan Yesus di dalam Yohanes 14. Siapa yang mendengarkan perkataanku, dia tidak mendengarkan perkataanku, tapi mendengarkan perkataan dia yang telah mengutus aku. Siapa yang menerima aku, dia bukan menerima aku, tetapi menerima dia yang telah mengutus aku. Siapa yang melihat pekerjaan yang aku lakukan, itu bukan melihat pekerjaan yang aku lakukan, tapi melihat pekerjaan yang diperintahkan oleh dia yang telah mengutus aku untuk aku lakukan. Aku berkata bukan dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh dia yang telah mengutus aku. Rasulullah. Posisi Yesus hanya Rasulullah, utusan Allah. Ini tauhid. Ini mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Tapi kemudian setelah muncul ajaran yang muncul belakangan, Yesus Tuhan, Yesus hamba, Yesus Nabi, Yesus manusia, Yesus Mesias, tapi dia juga Tuhan itu sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Padahal sudah jelas dikatakan tidak ada Tuhan di luar aku. Kenapa nggak bisa kemudian ini diimani dengan baik dan benar? Wahai manusia, kalian harus tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari bahwa tidak ada Tuhan di luar aku. Berarti Yesus di luar Tuhan karena dia berada pada dimensi manusia, dimensi biologis, berada pada kungkungan ruang dan waktu. Berarti dia anak Maria, bukan Tuhan. Kalaupun rohnya itu hanya sebatas roh hantu. Mohon maaf saya harus mengatakan itu. Kalau rohnya dia anggap Tuhan, maka rohnya Yesus itu hanya manusia. Makanya di dalam Lukas 24 nomor 36, 37, 38, 39 sampai 40, ketika Yesus kemudian datang setelah diberitakan dia mati, kemudian dia muncul di tengah-tengah muridnya. Shalom alaihim, Islam kepada kalian semua, damai sejahtera untuk kalian semua, keselamatan untuk kalian semua. Murid-muridnya tersentak kaget, tercengang-cengang, kemudian mereka ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena mengira melihat hantu. Bukan mengira melihat Tuhan, tapi hantu. Pahami itu. Jadi memang berbeda antara iman Kristen dan iman Yesus. Iman Yesus itu adalah tauhid.
La ilaha illallah. Ini Rasulullah. Aku utusan Allah. Allah itu satu-satunya Tuhan yang benar. Aku utusan Allah. Utusan Allah adalah aku. Allah itu Tuhan yang benar. Yang benar itu Allah, Tuhan satu-satunya. Berapa kali Yesus harus tekankan itu kepada Bani Israel. Tapi ajarannya kemudian dibombardir oleh penganut ajaran politeisme. Sehingga anak Maria yang tadinya hanya manusia menjadi Tuhan. Demikian sementara.